Ya, selamat sore ya teman-teman semua. Jadi aku mulai dulu untuk buat video tutor ya. Jadi karena kebetulan sore ini kita, sorry siang, sorry pagi ini nggak ada tutor, jadi kita ganti ke video ya. Aku harap sih teman-teman sebelum nonton ya, coba dulu untuk ngerjain soal persoalnya gitu. Jadi nanti aku tunjukin soal-soalnya. Kemudian nanti teman-teman pause dulu, coba kerjain sama teman-teman. Kemudian nanti kalau kira-kira teman-teman udah ketemu jawabannya atau mau ngecek gitu, uh, balik lagi play videonya. Kemudian untuk tutor ini, aku akan coba video agak panjang ya. Jadi mungkin aku maksimalkan banyak soal gitu karena aku mau coba metode baru sih ya. Jadi daripada materinya terlalu banyak, yang mungkin sebenarnya teman-teman bisa pelajari sendiri sih ya. Jadi kayaknya aku bakal banyak dijawab soal aja dan langsung ke implikasinya. Jadi nggak usah reminder overview materinya secara umum ya. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk ini kita mulai dari chapter 15. Nanti kalau waktunya masih ada gitu ya, kita ke chapter 15. Jadi di chapter 15 ini pertanyaan pertama terkait menghitung depreciation. Jadi kita dikasih data, web solutions, incorporation has the following structure. Ada 8 payable, short term, current liabilities, long term debt, shareholders equity, dan total aset ya. Kita ekuitas ditambah uh, current liabilities ditambah long term debt. Kalau current liabilities ditambah long term debt kan jadi total liabilities ya. Terus ditambah total liabilities. Totalnya segitu. Oke, pertanyaan pertama, hitunglah debt ratio dan interest bearing debt ratio dari MAPS. Jadi buat pertama kita itu debt ratio. Untuk debt ratio itu formulanya kan total liabilities dibagi total equities, termasuk utang-utang yang tidak berbunga. Ini total ya, atau total liabilities bagi dengan total equity. Di sini kita coba hitung dulu total debt yang berapa. Dan kalau liabilities atau short ini ya total sekarang liability ditambah long term ya total long term liabilities ya 20.000 ya 700 apa kalau ini total aset ini pakai book value semua ya. Jadi book value semua jadi untuk inflation-nya sama dengan 1.500.000 diganti dengan depresiasi 9,75% untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, interest bearing debt ratio. Buat reminder, interest bearing debt ratio itu adalah rasio antara utang yang berbunga dibagi dengan total aset. Jadi kita hanya memasukkan
utang-utang yang berbunga saja, baik yang itu jangka pendek maupun jangka panjang. Bearing debt dari interest bearing debt. Jadi kita cari, kita identifikasi, dibagi dengan total aset. Untuk interest bearing debt-nya, di sini ada account payable, short term debt, dan karena di sini kan total ya. Kalau di sini kita asumsikan begini ya, mungkin teman-teman kalau untuk soalnya sederhana seperti ini, kita bisa mengasumsikan bahwa short term debt ini disusun dengan mengumpulkan semua hutang-hutang jangka pendek yang berbunga. Karena bisa jadi ada hutang jangka pendek yang tidak berbunga ya. Misalnya yaitu hutang gaji, hutang pajak itu kan tidak berbunga. Nah, untuk ini kita untuk yang sederhana seperti ini kita asumsikan short term debt-nya berbunga. Dan aku tambahkan aja informasi di sini. Asumsi short term debt lah hitung sebagai tentang jangka pendek. Juga sama bisa untuk long term debt. Long term debt hitung kita jangka panjang. Ya sebenarnya biasanya utang jangka panjang itu kan obligasi gitu ya, obligasi kan pasti ada bunganya gitu. Jadi ya oke lah nggak apa-apa, supaya clear juga asumsinya. Kemudian kita hitung short term debt-nya tadi 750 ditambah sorry bukan, ini current liabilities ya. Kita hanya menghitung itu short term debt tambah terus bearing debt-nya short term debt-nya itu 250.000 ditambah long term debt-nya itu 750.000. Totalnya 1 juta. Terus debt ya, maka dengan total aset ini sama dengan 2 juta. Kita terus bearing debt-nya sama dengan 1 juta dibagi 2 juta ya. Debt ratio. Ratio-nya sama dengan 50. Bisa kita cek ya, seharusnya interest bearing debt ratio itu di bawah debt ratio sih. Karena kan debt ratio mengincludekan utang nggak berbunga juga ya. Yang harusnya lebih besar, bukan harusnya lebih besar, harusnya membuat persentase debt ratio lebih besar daripada interest bearing debt. Jadi buat kalau ujian, kalau ada angka-angka yang nggak masuk akal sebenarnya bisa ketahuan dari hitungan teman-teman. Oke, jadi yang A sudah, kemudian untuk B, jika market value dari ekuitas swaps ini 2 juta. Oke, kalau di sini dia nilai ekuitas book value-nya itu 500.000, tapi kalau di market value itu 2 juta. The value of the firm, the value of the firm's debt is equal to its value. Oke, jadi market value ya, market value untuk nilai hutang mereka itu sama dengan book value. Asumsi excess cash zero.
berapa debt to enterprise value. Ditanya berapa debt to enterprise value. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu banyak menghafal juga, sebenarnya konsep debt to enterprise value itu mirip sama debt ratio. Jadi membagi total utang dengan total aset. Hanya saja ada asumsi-asumsi yang agak berbeda nih, gitu ya. Di mana ada market value yang terlibat dan ada cash juga yang terlibat di sini. Apa maksudnya market value dan cash yang terlibat itu di mana? Ya? Jadi debt to enterprise value itu kan hasil dari net debt. Ya. Kalau misalnya di debt ratio kan kita kenalnya total debt. Kalau di debt to enterprise value itu kita ambil pakai net debt. Kemudian kita bagi dengan net debt sama nilainya harusnya sama seperti yang atas, ditambah dengan market value of equity atau nilai pasar dari ekuitas. Nah, debt ini kita bisa dapat dari interest bearing debt ratio, interest bearing debt dikurang dengan excess cash. Seperti yang aku bilang di week sebelumnya ya, di tutorial yang sebelum ini persis, tanggal 26 ya, sesi kelas itu kita pengen menghitung hutang bersih kita, di mana hutang yang ada itu kita coba bayarkan dengan seluruh cash yang kita punya. Maka sisa hutang kita itu berapa sih? Itu yang dimaksud dengan debt. Kemudian dan debt market value equity-nya sudah diketahui ya. Ya, jadi untuk net debt-nya itu sama dengan interest bearing debt-nya tadi 1.500.000, bukan, interest bearing debt-nya 1 juta dikurangi excess cash-nya. Di sini silakan excess cash di sini. Net debt-nya dengan berapa? Kemudian debt to enterprise value. Ya berarti net debt-nya itu 1 juta dibagi 1 juta ditambah 2 juta. Itu dari soal ya, diketahui nilai market value dari ekuitas web ini 2 juta. Maka debt to enterprise value-nya sama dengan 33,3%. Oke, udah. Lalu yang C, jika kamu seorang bank loan officer. Jadi itu soalnya beda ya, karena aku ngambil soal tuh juga dari buku. Jadi kalau teman-teman sempat ingat di beberapa sesi yang lalu, jika kita itu seorang lender, krediturnya yang memberikan hutang kepada perusahaan, kemana sih rasio yang akan kita perhitungkan antara A sama B? Mana yang paling relevan dalam analisis kita? Seperti yang di tutorial aku juga sudah bilang, kalau dari perspektifnya si pemberi ini kan konservatif ya, si lender ini kan harusnya konservatif, maka dia akan memperhitungkan seluruh total utang mereka sebenarnya awalnya. Depresio ya, maka dia akan lebih mempertimbangkan depresio dulu, karena kenapa piutang kenapa misalnya piutang ya, piutang dagang gitu ya, yang apa namanya, yang ada bunganya, atau mungkin gini sih, sorry aku koreksi sedikit, mungkin antara depresio dan interest bearing depresio agak tipis juga ya.
Karena kalau misalnya piutang dagangnya terlalu besar atau sangat amat besar dibandingkan interest bearing debt ratio-nya, maka kan apa mungkin nature-nya industrinya bisa seperti itu gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa menjudgment bahwa perusahaan itu jelek karena piutang dagangnya besar. Tapi mungkin antara interest bearing debt ratio dan debt ratio ya. Antara dua itu. Kalau piutang dagang kan takutnya ada piutang tak tertagih. Sorry, tidak utang dagang. Ya, kalau saya ada utang dagang kan utang nggak bisa dibayar. Ada utang nggak bisa dibayar ke si para vendor yang memberikan utang. Nah, itu resiko yang ditakutkan sama si vendor ini. Jadi, nah, ya, karena utang yang dipertimbangkan hanya dalam yang berbunga. Oh, membebankan perusahaan. Yang kedua, debt ratio. Alasannya, ada kemungkinan, ada risiko perusahaan tidak bisa membayar vendor, gitu ya. Namun perusahaan diuntungkan dengan berutang tanpa bunga. Misalnya pada piutang, pada konteks piutang. Sorry, pada konteks piutang sih. Pada konteks utang dagang. Bahkan utang dagang bisa mendapatkan diskon dari penjual. Baru yang ketiga, alasannya kurang relevan karena minjam utang kepada perusahaan bank atau karena bank lah ya, karena bank tidak terpengaruh oleh kualitas besar itu. Karena ya semakin besar ekuitas akibat harga yang meningkat di pasar besar tidak dampak langsung terhadap lebih mudahnya perusahaan membayar menurutnya risiko perusahaan karena membayar udah agak lama ya 20 menitan ya ada ini masih menitan semoga clear ya. Kita lanjut.
eh, Mutual Investment Advisors mengevaluasi capital structure Joyport ini sudah sempat dibahas. Kayaknya ada soalnya yang sama lagi dari lain aja. Ini ada di tutorial sebelumnya. Kemarin deh, sudah lanjut bahas ini. Oke, jadi ada perusahaan advisory mengevaluasi capital structure dari OJK. Mereka ini punya 40 juta di short term debt dan long term debt totalnya 40 juta. Short term debt dan long term debt totalnya 40 juta. Namun karena suku bunga telah turun signifikan semenjak obligasi atau utang mereka ditawarkan ya, obligasi ditawarkan atau mereka mengambil utang, nilai short term debt dan long term debt perusahaan OJA ini pasarnya turun 10% dari nilai bukunya. Oh, sorry, bukan turun ya, tapi naik 10%. 44 miliar. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat di bond valuation, ada prinsip di mana harga bond itu dipengaruhi oleh interest rate yield to maturity-nya atau yield to maturity pasar. Jadi kalau misalnya kupon terus rate-nya itu sama dengan DPR, maka dia kan par value ya, bondnya itu par value. Kalau misalnya kuponnya lebih tinggi daripada HTM, maka dia premium. Kalau misalnya kuponnya lebih rendah dari HTM, dia diskon. Nah, pada saat ini HTM-nya kan turun ya, HTM semakin turun. Nah, kita nggak tahu. Oh, oke, oke. Kita 50 juta dalam total liabilitas. Oke. Jadi kita nggak dikasih tahu kupon interest rate-nya, tapi prinsipnya kalau YTM-nya turun, karena dramatically sudah issue, kalau YTM-nya turun, maka uh, value of bond-nya itu naik. Naik. Dengan kupon rate tetap ya, sesuai dengan kupon rate nggak berubah. Jadi dia naik. Kemudian the book value of which is equity is 50 million, but its market value is currently 100. Oke, dia naik ya, atau lebih tinggi ya market value-nya. Dan ditanya depreciation terus bearing depreciation using book values. Oke. Sama depreciation sama dengan total liabilities bagi total aset. Pakai book value, ingat ya, pakai book value. Jadi kalau di soal total liabilities itu 50 dari sini, kemudian total asetnya total liabilities ditambah total equities.
assets untuk menggunakan book value ini 50. Kemudian bisnisnya book value-nya 50. Jadi total asetnya 100. Debt ratio 50 juta bagi 100. Ratio sama dengan 50%. Clear. Kemudian lanjut untuk interest bearing debt ratio. Bearing debt ada debt bagi net debt tambah market value of equity. Using book values. Oke, jadi semuanya kita pakai values ya. Termasuk berarti si sorry, interest bearing debt ini short term debt, short term debt tukar sama debt itu enterprise value. Oke, short term debt ditambah term debt. Hanya menghitung hal yang berbeda. Oke. Bisa itu 40 miliar ya. 40 juta. Kemudian untuk total aset tadi ada di atas 100 juta. Interest bearing debt ratio 40 juta dibagi 100. Lanjut, hitung lagi debt to enterprise value. Oke, yang price net debt dibagi debt values of equity. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau soalnya sederhana ya, kemudian asumsinya nggak ada. Kalau di buku itu untuk menghitung debt to enterprise value itu dia pakai book value untuk net debt-nya. Dan kemudian dia pakai market value untuk equity-nya. Nah, kebetulan di sini dia minta kita untuk menghitung debt to enterprise value ratio-nya menggunakan market value of firm's debt and equity. Dua-duanya. Jadi kita pakai market value-nya. Oke. Jadi net debt-nya itu kan interest bearing debt ratio itu. Sorry, interest bearing debt dikurangi dengan excess cash. Karena excess cash-nya 0 ya. Jadi net debt untuk terus bearing debt yang
Karena value itu ada di sini ya. Purchase short-term and long-term debt has current market price that is 10% over its book value. Jadi 10% melebihi book value mereka. 44 juta. Net debt-nya udah. Kemudian market value tadi 100 juta. Jadi kita bisa hitung 100 juta. 54 juta dibagi 44 juta ditambahkan 100 juta. Ini debt to enterprise value-nya sama dengan 4 dibagi 1 30,56%. Ini sama ya, C. Jadi jika kamu mencoba menjelaskan kapasitor dari Onjais kepada peminjam potensial, apa rasio yang akan kamu gunakan? Kamu bakal pakai book value atau market value? Ya kalau kita sebagai advisor mau membuat uh, si advis kita akan didanai ya, akan diberikan pinjaman gitu. Maka akan menunjukkan melihatkan risiko yang lebih rendah. Gitu. Maka mungkin akan melibatkan, cenderung akan melibatkan market value. Tapi ya balik lagi, potensial itu kan juga seharusnya rasional gitu ya. Jadi ya mereka akan cenderung menggunakan interest bearing debt ratio atau debt ratio itu. Jadi untuk yang C jawabannya sama. Kita akan sebut prinsipnya sama. Saya itu kita terus ulang aja. Jadi debt to enterprise value dulu. So, swing kepada value terus pakai nomor misalnya sebagai advisor kita ingin menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko yang rendah. Oke, lanjut ke 12. Jadi ini ada Curly's Fried Chicken Kitchens mengoperasikan 2 restoran dan punya struktur finansial seperti ini. Perusahaan kemudian mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi dan akan mencari pendanaan sebesar 2 juta dolar untuk ekspansi itu. Lalu ditanya berapa depresionya sekarang, jadi interest bearing debt ratio sekarang juga. Kemudian ada skenario di mana perusahaan akan menambahkan, sorry, jadi poin B ini
jika perusahaan mau memiliki rasio 50% hutang, berarti 50% ekuitas gitu ya. Maka berapa ekuitas yang perlu perusahaan cari untuk mendanai ekspansi mereka? Kita coba selesaikan dulu yang A. Di ratio lagi ya. Di ratio total liabilities dibagi total aset. Ya, ini nggak ada asumsi untuk market value, book value. Kita pakai book value yang tersedia aja. Ya, ratio total liabilities-nya di sini, karena liabilities ditambah long term debt, berarti ratio-nya total aset sama dengan 4 juta. Depreciation-nya sama dengan 2.500.000. Terus bagi 4 juta. Kalau depreciation-nya sama dengan 250. Seperempatnya 12,5. 62,2. Lanjut untuk interest. Yo, terus dengan di totalnya dia short term debt dan long term debt ya. Short term debt tambah long term debt. Nah, interest bearing debt-nya 400 tambah 2.400.000. 2 juta. Interest bearing debt-nya dengan 2.400.000. Total asetnya sama dengan 4 juta. Oke, terus bearing debt ratio-nya sama dengan 2.400.000 dibagi interest bearing debt ratio-nya sama dengan 10% 4 juta tambah 50%, 60%. Kemudian ditanya jika perusahaan mau memiliki depresinya 50%. Berarti awalnya kan depresinya itu 62%. Sekarang mau dibuat ke 50%. Terus kemudian ditanyain berapa ekuitas yang perlu
di raise ya, atau dikumpulkan. Oke. Oke, berapa ekuitas yang perlu dikumpulkan relatif terhadap utangnya berarti ya, debt-nya. Untuk mencapai struktur kapital perusahaan, nah, ratio sebesar, kita idenya sebenarnya simpel aja. Jadi kita akan menghitung berapa total aset setelah mereka melakukan ekspansi. Gitu ya. Kita hitung dulu total aset setelah melakukan ekspansi. Kemudian total aset itu kita bagi 50% untuk debt, 50% untuk ekuitas, kan gitu ya. Jadi kan 50-50-nya kalau oke, kita hitung dulu total asetnya. Setelah melakukan asumsi melakukan ekspansi, setelah asumsinya setelah melakukan ekspansi dengan tambahan dana sebesar 2 juta dolar. Maka total aset setelah ekspansi dengan total aset apa? Tambah nilai investasi ya. Di total aset setelah ekspansi dengan 4 juta total aset lama tambah 2 juta. Oke, maka total aset setelah ekspansinya dengan 6 juta. Nah, kemudian 50% akan kita bagi ke gap dan 50% akan ke ekuitas. Jadi proporsi struktur kapital perusahaan gap ratio sama dengan 50%. Total debt baru ya sama dengan 50% dikali total aset. Gitu ya. Karena debt ratio 50, untuk mencari total debt yang baru, kita kalikan 50% dengan total aset yang baru setelah ekspansi. Oke, maka total debt yang baru kan 50% dari 6 juta. Oke, maka total debt yang baru dengan 3 juta. Untuk equity ratio itu sama dengan 5%, 5% juga. 5% juga. Maka total ekuitas yang baru sama dengan 50% dikalikan total aset setelah ekspansi. Jadi ya sama dengan 50% kali 3 juta. Nah, total equity-nya sama dengan salah kan, total equity value sama dengan 3 juta. Nah, ini kan harusnya total equity value sekian dan sekian. Kalau kita cek di laporan sebelumnya, total debt-nya itu baru 2,5, yaitu untuk menuju 3 juta, dia berarti butuh 500 kan. Kemudian untuk equity, dia baru 1.500.000. Untuk ke total equity yang 3 juta berarti kan butuh 1.500.000. Karena 3 juta dikurangi
1.500.000. Atau kalau misalnya kita formulasikan, berarti tambahan dana yang diperlukan alokasi, ini alokasi secepatnya, alokasi tambahan dana yang diperlukan perusahaan agar debt ratio, asumsi debt ratio terpenuhi adalah tambahan dana sama dengan tambahan dana untuk debt itu sama dengan total debt baru dikurangi total debt lama, ya kan? Untuk tambahan dana untuk debt itu berarti sama dengan total debt barunya itu kan 3 juta, total debt lamanya itu 2.500.000. Ini 2.500.000. Maka debt sama dengan 500.000 ya, 500.000. Lanjut kita tambahan dana untuk equity. Maka sama total equity yang baru kita kurangkan dengan total equity yang lama. Ya, untuk dari yang lama ke baru itu jaraknya berapa sih? Gitu, nilainya berapa? Total equity baru itu 3 juta. 50% dari total aset kan. Dikurangi dengan total equity lamanya itu baru 1.500.000. Maka tambahan untuk equity-nya sebesar 1.500.000. Nah, kalau teman-teman cek di sini, tambahan dana kalau di total antara untuk debt dan equity itu harusnya nilainya sama dengan total investasinya sih. Siapa namanya? Chicken Fried Chicken. Si Curly's Fried Chicken ini. Karena kan total aset harus dilakukan total liabilitas ditambah total ekuitas. Ini nilainya harus sama nih. Dua ini. Sisi aktiva sama sisi pasifanya. Oke, berarti ya. Oke, clear ya. Berarti ya udah. Untuk gue udah. Lanjut. Ini udah sejam ya. Baru ada beberapa 3 ya. Memang lama ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang A. Terakhir ya. Ini mungkin terakhir ya. Hmm, terus dari integrasi ini udah ya. Jadi kan udah beberapa kali ya. Sebenarnya caranya sama. Oh, gini aja deh, aku ada coret-coretan untuk ini 15 5 dan 15/6. Kebetulan ada. Jadi nanti aku copy aja, aku kirim ke teman-teman gitu ya. Uh, untuk teman-teman pelajari. Karena caranya sama buat ngecek juga. Kita lanjut coba ke 15/7 ya, interest savings. Uh, tax savings, interest tax savings. Jadi penghematan pajak yang didapatkan dari ketika kita berhutang. Okay. The rumah supply has earnings before interest and tax. EBIT-nya itu 500.000. Beban bunganya 300.000 dan pajak korporasinya 35%. Berapa net income-nya? Untuk menemukan net income itu kan adalah EBIT dikurangi interest, dikurangi tax ya. Atau net income itu paling bawah lah, pokoknya ya EBIT dikurangi interest, nanti kan EBT, earnings before tax, EBT-nya dikalikan
pajak korporasi berapa, baru dikurangkan, nanti sisanya berarti net income. Kalau dibuat strukturnya kurang lebih begini, EBIT, EBIT-nya 500.000, kemudian interestnya, expense-nya itu 300.000. Kemudian kita hitung dulu EBIT-nya. Jadi earnings before tax-nya itu 200.000. Oke. Lalu kita kalikan tax-nya gitu ya, untuk menemukan berapa sih pajak yang harus dibayarkan. 200.000 dikali 35%. 70.000 di dalam kurung karena catatan akuntansi itu minus ya, dalam kurung itu minus. Maka nanti net income-nya atau earning after tax ya, after tax-nya sama dengan 130.000. Oke. Dengan minus kita net income-nya udah ketemu dengan 130.000. Nah, 100 dolar. Oke. Kemudian, bagaimana jika Dharma Supply ini nggak punya debt? Maka net income-nya berapa? Sama, kita tanya net income. Sama dengan ya kayak EBIT dikurangi interest, kita hitung EBIT-nya itu 500.000 sama, karena nggak ada perubahan ya, hanya debt-nya aja yang nggak ada. Terus expense-nya nggak ada karena asumsinya mereka nggak punya hutang. Ya. Oke, nggak punya hutang, maka EBT-nya itu adalah 500.000. Laba yang akan dikenakan pajak itu sekitar 500.000. Untuk taxnya itu bracket 35%. 35% dari 500.000. 0,35 dikali 500. 175. Bracket tax ya, itu sama dengan 325.000. Kan di sini net income Dharma Supply jika tidak ada interest expense adalah 325.000. Make sense ya, karena dia nggak ada bunga sebesar 300.000, jadi lambanya lebih cenderung lebih besar. Walaupun kalau lihat di sini pajaknya lebih tinggi yang dia tanpa beban bunga karena dia EBT-nya lebih besar. EBT lebih besar karena ya lagi-lagi nggak ada interest expense. Makanya interest expense itu disebut deductible expense karena expense yang bisa mendidak pajak, bisa mengurangkan pajak. Okay, what are the forms of interest tax savings? Yang selanjutnya adalah berapa tax savings?
berapa tax savings-nya atau penghematan pajak. Oke. Jadi kalau di soal tadi kan eh, dia ada dua skenario ketika perusahaan menggunakan hutang dan ketika perusahaan nggak menggunakan hutang. Nah, itu kan ada perbedaan pajak yang dibayarkan juga. Nah, dengan pengetahuan kita bahwa hutang itu mengurangi pajak, gitu ya, hutang itu mengurangi pajak, maka eh, kita bisa lihat ada selisih pembayaran pajak yang kita bayarkan. Ketika pajak yang kita bayarkan lebih rendah ketika kita berhutang daripada ketika kita nggak berhutang, maka kita mendapatkan penghematan pajak. Jadi kalau dalam formulanya notasinya maka penghematan pajaknya itu sama dengan pajak eh, perusahaan dengan skenario hutang, sorry dengan skenario tanpa hutang ya, karena kan yang lebih besar kan yang eh, tanpa hutang, yang 300.000. Ini supaya dapat ini sih hasil positif sudah sama aja, tapi hasilnya negatif gitu ya. Eh, Kemudian negatif itu kan tanda bayar ya atau apa minus ya. Tapi oke lah nggak apa-apa. Pajak dengan skenario tanpa hutang dikurangi dengan pajak dengan skenario uh, hutang. Hematan pajaknya sama dengan pajak dengan skenario tanpa hutang itu 175.000 yang perlu dibayarkan dikurangkan dengan pajak dengan hutangnya 70.000. Maka penghematan pajaknya sama dengan 105.000 ya. Oke, clear. Kemudian 'Wah, ini penting juga nih kasusnya. Jadi nggak apa-apa kayaknya. Aku bisa bahas semua sih sampai capek pokoknya. Jadi, tapi nanti aku izin apa namanya, izin istirahat sebentar. Nanti aku pause videonya, kemudian uh, aku lanjut lagi untuk pembahasan soal chapter 16. Tapi aku selesaiin dulu aja untuk sampai 15. Ih, banyak juga ya. Sampai 15.10 mungkin ya. Ya, sampai 15.10. 15.9 sih bisa sih di skip, atau yang 15.10 di skip nanti kita kerjakan dari 15.11. Karena 15.9 sama 10 sama ya. 15.8 dulu. Jadi ada uh, perusahaan namanya H. Swang Incorporation. Dia itu nggak punya atau nggak menggunakan financial leverage. Yang dimaksud financial leverage di sini berarti hutang. Mereka nggak menggunakan hutang. Dan total financing mereka itu senilai 1 juta dolar. Artinya total asetnya itu semuanya dibiaya dengan ekuitas. Kemudian mereka itu mempertimbangkan untuk melakukan refinancing, ya, dan akan berencana menerbitkan utang atau mengambil utang sebesar 500.000 dolar yang membayar 5% kupon interestnya dan menggunakan uang tersebut untuk membeli sebagian saham biasa perusahaan.
Kemudian debt ini hutang dia itu punya 30 tahun ya, kayaknya sih obligasi sih ya. Ini pasti obligasi ya. Mau obligasi. Kemudian mereka nggak membayar principalsnya sampai 30 tahun. Jadi nggak ada rencana untuk refinancing debt-nya gitu ya. Kemudian perusahaan ini membayar semua net income-nya kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Dan asumsinya ini akan dilakukan terus di masa depan. Jadi mereka nggak ada return earnings ya. Mereka nggak punya return earnings. Oke, pajak korporasinya 35% dari earnings. Kemudian ditunjukkan income statement-nya. Oke, ini nol ya, terus expense-nya karena nggak ada hutang, mereka nggak punya hutang. Pajaknya 35%. Net income-nya 65.000. Pertanyaan pertama, jika Swong menerbitkan obligasi dan menggunakannya untuk membeli saham mereka, maka berapa uang yang dapat didistribusikan kepada stockholders dan bondholders next year if the firm's average remain to equal 100. Oke, kita coba hitung dulu untuk menemukan berapa cash atau uang yang bisa didapatkan sama si shareholder sama si bondholders gitu ya. Kalau shareholder lewat net income, kalau bondholders lewat interest expense yang kita bayarkan. Jadi apa uang yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan pemegang obligasi. Jadi kita coba buat semacam seperti ini juga, gitu, dengan mempertimbangkan informasi yang ada di sini. Kita mungkin hitung dulu interest expense-nya berapa ya. Karena itu komponen yang belum ada. Interest expense ini kan dia rencananya mau issue 500.000 dolar debt gitu ya. Kita kalikan dengan kuponnya tadi 5%, gitu ya, dikali 500.000. Maka interest expense-nya sama dengan 25.000. Oke, apalagi yang belum kita hitung. Itu sih udah ya. Kita sekarang hitung earning after tax-nya untuk menemukan net income-nya. Kalau yang didistribusikan kepada pemegang aplikasi ini 25.000 ini. Maka di sini EBIT-nya itu adalah 100.000 tadi tanpa ada asumsi perubahan. Kemudian nanti dikurangi dengan interest expense-nya itu 25.000. Kemudian nanti dapat EBT-nya 75.000. Nah, lalu dikalikan dengan pajak 35%. Dua puluh enam 250. 26.850 dolar. Maka earning after tax-nya, net income-nya 88.750 ya harusnya. 88 sih. 48.000. 75.000 dikurangi 8.750. Ya, kesimpulan maka uang yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan
pemegang obligasi masing-masing sebesar 48.750 dan 25.000. Oke. Ini juga kalau misalnya teman-teman iseng gitu ya, ngelihat pajaknya ini juga akan berkurang nih, pajak yang dibayarkan. Awalnya 35.000, maka yang sekarang 26.250. Nah, ini juga ada penghematan pajak ya, akibat dari kita mengambil apa namanya, hutang dari kita membayar ini. Jadi konsisten ya sama yang atas. Oh, udah ditanyain ya penghematan pajaknya. Oke, kebetulan. Ya, berapa penghematan pajak? Jadi berarti penghematan pajak sama dengan pajak yang dibayarkan dibandingkan pajak dengan skenario eh, tanpa hutang kurangkan dengan pajak dengan dengan skenario hutang. Penghematan pajaknya sama dengan 35.000 dikurangkan dengan 26.250. Oke, jadinya 8.750. Oke, ini penghematan pajak, uang yang dapat didistribusikan. Harusnya stockholders better off after the debt issue. Oke. Mengapa? Oke, jadi ditanyanya apakah posisi pemegang saham Swong lebih baik ketika melakukan penerbitan saham. Penerbitan obligasi. Jawabannya bergantung ya. Jawabnya bergantung. Karena tipe aduh, di chapter 16 ada tipe tipe megang saham yang dia peningkatan risiko sedikit aja sensitif ya kayak gitu. Jadi kayak aku mending semuanya sebagai apa namanya sebagai ekuitas saja daripada kita harus mengambil hutang kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin ilmunya, kalau kita ngomongin dengan pendekatan ini, di mana kita mau melihat secara proporsional antara return dan risikonya, kita perlu membuktikan apakah dengan mengambil hutang ini, si para pemegang saham itu mendapatkan return yang lebih tinggi relatif terhadap risikonya. Jadi ketika nambah hutang, justru return mereka lebih tinggi. Nah, ini kalau teman-teman analisis menggunakannya EPS, earning per share. Karena di sini kan mereka ini membeli buyback common stock mereka. Ini bisa pakai EPS. Jadi ini tergantung perusahaan perlu melakukan riset yang meninjau bagaimana karakteristik transfer. Namun ya, jika menggunakan pendekatan risk return, perusahaan menghadapi perusahaan memberikan
uh, return yang lebih besar. Nah, ini kita buktikan dulu ya, lebih besar atau lebih kecil kita buktikan dulu. Jadi kalau misalnya dari sisi debt ratio dulu ya, debt ratio. Kan karena mereka issue debt, maka yang awalnya debt ratio-nya 0, ini naik ke berapanya? Nah, kita hitung berapanya. Jadi debt-nya itu mereka 500.000 yang mereka issue terhadap total aset mereka. Jadi sekarang itu yang awalnya 1 juta total ekuitas ditambah 500.000 liabilitas. Jadi totalnya 1.500.000. Maka depresinya sama dengan 33,3%. Oke, kalau dari sisi EPS, jadi terjadi peningkatan ratio sebesar 3,33% dari ratio sebesar 0% tanpa hutang. Dengan EPS, ini kan earnings per share. Earnings dibagi shares numbers of shares outstanding atau jumlah saham beredar. Oke. Nah, IPS awal itu kita nggak tahu nih si number of shares outstandingnya berapa. Tapi katakanlah misalnya misal saham beredarnya 100 ribu kebanyakan 1.000 juga lebih gitu. 1.000 harga sahamnya $1.000 mahal. Misalnya saham beredarnya 100.000 deh, 100.000. Oke. Dengan harga saham ya sama dengan $10 per lembar. Oke. Maka kita ini kan kalau di sini total hasilnya sama dengan 1 juta kan, karena total aset lama. Oke. Nah, kemudian maka berarti earnings per share-nya kalau di sini earnings-nya dia sebelum issue debt 65.000. Lalu EPS lama adalah sama dengan 65.000 dibagi 100.000. Lama sama dengan $0,65 per lembar saham. Dan yang persen $65 per lembar saham. Earnings-nya 0,65 per lembar saham. Bukan EPS-nya 0,65 per lembar saham, tapi earnings-nya ya. Earnings-nya 0,65 per lembar saham. Ini IPS lama. Untuk IPS baru, dia itu kan earnings-nya turun ke 48.750.
48.750. Tapi lembar sahamnya berkurang. Jadi setengahnya kan, karena buyback setengahnya. Back half, red money to buy back half the firm's common stock. Jadi jumlah lembar saham beredarnya 50.000. Nah, di sini price barunya sama dengan hampir $1 ya. 48.750 0,97 0,98 $0,98 per lembar saham. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, kalau dari sisi IPS terjadi peningkatan IPS dari atau peningkatan IPS sebesar $0,33 ya per lembar saham. 0,33 dari 0,65 ke 0,98. Ini berarti peningkatannya dibagi 0,65. 50,77%. 50,77%. IPS sama ke IPS baru. Terus, jadi kalau secara umum bisa kita buktiin ya, secara umum pemegang saham harusnya diuntungkan ya, diuntungkan karena terjadi peningkatan return yang lebih besar daripada peningkatan. Namun catatannya adalah perhitungan ini uh, menggunakan asumsi bahwa kondisi ekonomi akan stabil dan perusahaan dapat menjaga operasional jalannya operasional mereka dengan baik. Mas deh, belum startnya. Jadi di sini ada perusahaan Home Depot memberikan tabel terkait laba laporan laba rugi mereka, sebagian laba rugi mereka.
EBIT dan sampai net income 2014, 2015, 2016 sebelum housing crash. Ya, jadi kita diminta menghitung time interest earned ratio untuk setiap tahun dan akses bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban mereka selama berjalannya tahun ini. Ditanya time interest earned untuk masing-masing periode. Jadi ini juga kayaknya belum dibahas di kelas ini. Kalau tadi atau time namanya. Time interest earned itu adalah matriks yang mencoba menggambarkan bagaimana seberapa kuat perusahaan itu membayar beban bunga mereka dari laba operasional yang mereka miliki. Nah, mereka punya laba operasional atau EBIT ya. EBIT ini kan akan dikurangkan dengan interest atau beban bunga. Nah, EBIT dan beban bunga ini itu mau dibandingkan berapa besar, berapa kali lipat sih EBIT yang mereka miliki terhadap beban bunga yang mereka punya. Jangan-jangan laba operasional mereka itu bahkan nggak nutup untuk bayar beban bunga mereka. Kayak gitu. Jadi dengan definisi itu, maka untuk formatan interest nya itu, mata tainya itu sama dengan EBIT dibagi interest expense. Ini kan deket ya sama, jadi EBIT dibagi interest expense. Jadi untuk ya lagi-lagi untuk mengurangi hafalannya teman-teman, untuk TAI itu mereka berdekatan di laporan keuangan. Dan cenderung banyaknya gitu sih ya, untuk formula-formula pembagian itu biasanya antara berdekatan kayak gitu sih. Ya salah satunya itu sih. Oke, jadi untuk kita hitung aja ya untuk TAI-nya yang 2016 dulu ya. 2016 dan EBIT-nya 11.774 bagi 919 dapatnya 12,81 kali. 12,81 kali. Jadi EBIT yang perusahaan miliki itu sebesar 12 kali lipat dari beban bunga mereka. Jadi kalaupun beban bunga mereka itu meningkat 12 kali lipat gitu ya, si perusahaan ini masih bisa bayar beban bunga mereka gitu. Oke, kita lanjut untuk tayang 2015. 10.469. 10.469. Apa nih? 830. Jadi 10.469 bagi 12,61 kali. Cenderung menurun ya tahun sebelumnya. Sembilan satu kali dibagi 711 dong. 12,89. 12,89 kali.
Udah, ini untuk masing-masingnya udah ketemu. Jadi kalau analisisnya, bukan analisis ya, tafsirnya. Tafsirnya berarti perusahaan itu secara umum atau mungkin secara rata-rata kurang lebih bisa membayar beban bunga mereka 12 kali lipat dari beban bunga yang mereka miliki sekarang dengan EBIT yang mereka miliki. Apakah baik atau buruk? Kalau di logika, laba teman-teman itu lebih besar 12 kali lipat daripada beban yang teman-teman bayarkan, kan berarti teman-teman masih punya spare. Sisanya aja kalau bayar sekali aja berarti kan sisanya masih ada 11 kali yang lebih besar gitu ya. Berarti kan semakin besar tainya itu semakin bagus gitu. Ya at least setidaknya satu lah ya gitu. Jadi kalau misalnya EBIT mereka katakanlah 10, kemudian interest mereka 10, tainya 1, 10 EBIT dibayar untuk 10 interest expense, kan mereka nggak punya EBT. Dan 0 berarti EBT-nya. Kemudian nggak bayar pajak kan berarti pajaknya 0. Pajak korporasi ya, pajak korporasinya 0. Jadi maka net income-nya juga 0. Tapi ya at least dia perusahaannya setidaknya nggak rugi. Itu ketika tainya 1. Nah, asesmennya apa untuk yang ini? Secara umum kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban mereka sangat bagus. Nah, perusahaan mampu uh, membayar 12 kali uh, beban bunga yang mereka miliki dari EBIT yang mereka dapatkan. Namun kalau teman-teman lihat di sini, ini cenderung terjadi penurunan ya, sedikit penurunannya. Walaupun ya, tapi walaupun uh, perusahaan dikatakan sangat mampu membayar kewajiban kita, data menunjukkan adanya sedikit adanya tren penurunan kemampuan maupun rantai. Jadi kalau mungkin konteksnya apa namanya? Kalau mungkin dalam konteks uh, peristiwa luar biasa atau black swan ya atau krisis gitu ya. Mungkin ini bisa jadi leading indikator ya. Ketika time interest earth-nya mereka tiba-tiba mungkin anjlok tiba-tiba gitu ya. Artinya kan EBIT mereka turun atau mungkin beban bunga mereka juga naik kayak gitu. Terlalu tinggi apalagi. Dan ini kan properti ya. Mereka berpikir uh, harusnya bunga mereka itu nggak sebesar itu dari EBIT yang mereka miliki. Gitu. Karena kan properti cenderung dalam jangka panjang gitu. Kalau misalnya uh, dalam jangka panjang bunga mereka naik kan sulit juga mereka berarti harus ngejual properti mereka lebih banyak juga dalam jangka panjang. Padahal kan mungkin ekonomi kadang naik kadang turun. Nah, mungkin ini sama ya teman-teman untuk 15-10. Jadi teman-teman bisa coba kerjakan sendiri dengan cara yang sama seperti di sebelumnya. Dengan cara yang sama seperti di 15-9. Lalu nanti ada dibandingkan antara HD tadi, Home Depot tadi dengan Lowe ini. Aku juga ada catatannya sih, nanti aku coba tambahkan. Seingatku itu Home Depot tuh punya aku lupa banget sih. Tapi kalau di sini harusnya
5, 2, 8. Ini 8 ya. Ya sih. Hampir 9, 10 ya, hampir 10 ya. Hampir 10. Kemudian ini hampir 10 juga. Ini 8 lebih dikit. Jadi ya di bawahnya si Home Depot ya. Si low ini. Berarti kemampuannya Home Depot lebih baik gitu ya. Dari sisi time untuk kemampuan mereka membayar kewajiban mereka. Mungkin sampai sini aku pause dulu. Nanti kita lanjut ke uh, boleh deh habis habis ini kita bahas ini. Oke. Aku izin istirahat bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke 15, 11. Yes, yes. Oh, ini ya, terdengar forecast juga ya. Nah, jadi ini kita telah menyusun performa income statement untuk user compression. Ini merepresentasikan uh, most recent years operation, di mana ini udah selesai kemarin. Oke, berarti ini tahun baru ya ceritanya. Oke, tahun baru. Baru kita disuruh buka. Income statement ya, oke lah. Kemudian your supervisor in the controller's office has just handed you a memorandum asking for written response to the following question. Jadi kita dikasih memorandum, kemudian kita diminta menjawab beberapa pertanyaan dari our supervisors jika kita punya beberapa skenario di bawah ini, kayak gitu. Dan dampaknya terhadap red income ya, red income. Ya aku jadi coba kasih perspektif kalau teman-teman ingat di risk analysis ya, apa skenario analysis ya. Aku lupa sih chapter berapa, tapi terkait dengan risiko, itu kan kita dikenalkan dengan analisis skenario. Pertama itu analisis sensitivitas, kedua analisis skenario, ketiga analisis simulasi, simulation analysis ya. Jadi kalau analisis sensitivitas itu kan kita hanya merubah satu key driver saja. Kalau analisis skenario itu kita merubah beberapa key driver sekaligus. Kalau simulation analysis itu kita merubahnya semua key driver dengan berbagai kemungkinan gitu ya. Juta-juta kemungkinan nanti kita rekap dalam suatu kurva distribusi. Oke. Nah, kita balik kalau di soal ini yang berubah kebetulan memang hanya salesnya aja. Kayak gitu. Jadi ini salah satunya termasuk uh, sensitivity analysis ya. Ya, kita coba langsung hitung jika sales kita meningkat 20%. Berapa persen EBIT dan net income naik. Berarti yang kita akan cek nanti di sisi ini. Naik berapa dan net income naik berapa. Karena nggak ada perubahan pada interest expense, jadi kita nanti asumsikan tetap dan income taxes 50% ya tingginya. Jadi income taxes juga nggak berubah.
Nah, ini karena ini variable cost, jadi biasanya itu dia itu percentage of sales gitu ya, nilainya variable cost itu. Jadi nanti dia berapa persen dari sales. Dari sales. Gitu ya. Jadi dia naiknya akan proporsional. Kalau misalnya salesnya naik 25%, maka variable cost juga akan naik proporsional 25%. Kemudian biasanya fixed cost tetap, cenderung tetap ya. Udah berarti hanya interest expense tetap, income tax, persentase income tax tetap, variable cost-nya berubah. Oke, sekarang kita coba buat simulasinya. Jadi sebenarnya harusnya sih gampang sih buat teman-teman. Buat sini. Jadi sales itu naik 20% dari 45.750. Jadi kita gini aja, 45.750 dikali 1,25 ya. 1,57 187 500. Kemudian variable cost-nya itu berapa persen ya dari sales, yaitu 22.800 dibagi 45.750, 49,84%. Ini kita catat di sini. Variable cost itu 40 aja jadi 9, 49,84%. 49,84% itu dibagi 100 di 49,84% dikali dengan 57,87 28.502.250. 28.502. Bisa ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Jadi proporsi variable cost terhadap salesnya 49,84%. Berarti kita cari variable cost-nya dari sales yang terbaru itu juga kita kalikan 49,84%. Maka revenue before fixed cost atau biasanya gross profit ya. Revenue before fixed cost. Ya, supaya ini nggak salah juga sih, tapi oke lah, supaya lebih umum lah. Biasanya tuh gross profit, variable cost itu biasanya disebut COGS. Gross profitnya berarti 57.187.500 dibagi dengan 28, 28.502, 28.685, 250. Oke. Kemudian fixed cost-nya di 9.200. Lalu EBIT-nya di 19.485.250. 19.485. Kemudian interest tax
X-nya di 1.350.000. 18 135 25. Ini apa? Ini EBT, ring vortex. Lalu kita kalikan dengan teksnya 50% dari EBT kali 0,5. 9,6 dan income-nya kita kasih dulu untuk simulasi. Kalau misalnya kita analisis sekarang, untuk persentasenya berarti kan jadi kenaikan persentase dari EBIT sebelumnya itu 13,75 ke 19,4520 itu berapa persen gitu ya. Nanti kita cari selisihnya dibagi dengan 3,750. Jadi kita coba 19,485 250 dikurangi 13,750 dibagi 13,750. 41,71%. Make sense ya? Naiknya hampir 50% ya. Nah, 50% kan ini 6 jutaan ya. Naik 41,71%. Untuk net income-nya naik 90,7 2867 bagi 46,25%. Jadi di sini bisa kita sebutkan maka untuk peningkatan EBIT sebesar EBIT akan EBIT akan mengalami peningkatan sebesar 41,7 dan net income sebesar 46,25% dari peningkatan sebagai dampak dari peningkatan sales sebesar 25%. Simulasi kedua
Bisa sih kalau sekali sesi banyak soal ya. Um, jadi kita coba lanjut hitung untuk simulasi kedua. Salesnya turun sebesar 25%. Jadi kita coba itu 0,75 dikali 45, 750, 34, 34, 312, 500. 3, 34, 312, 500. Oke, variable cost-nya 49,84% dari 34. 0,498, 17, 101, 350. Nah, gross profit-nya sama dengan gross profit 17, 211, 150. Fixed cost-nya 9.200.000 sama, berarti untuk EBIT-nya 9.200.000. Jadi 8.11.150 juta 11.000. Terus expense sama, kita coba kali dengan 1.720. 6.661.140. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 0,5 pajaknya ya. 3.330.575. 3.330.575. Oke, jadi ini kita cek EBIT-nya ya. Jadi dari EBIT 13.750 turun ke sini kita bagi dengan EBIT awal 13.750 dikurang dengan 8.011.140 lima dibagi sama 13.750, jadi turun 41,73%.
24 ya. Oke, untuk net income-nya dari 6.200 kurangkan dengan 3330 bagi dengan 46,2. Jadi di sini untuk analisisnya EBIT akan mengalami penurunan sebesar 41,74% dan net income sebesar 46,28%. Sebagai dampak dari penurunan sales sebesar 25%. Oke, jadi seperti itu ya untuk A dan B. Untuk yang C ini caranya sebenarnya sama. Uh, akan menghitung seperti ini juga. Untuk yang kita ubah itu nanti ada di interest expense-nya. Interest expense ini akan turun 50%. Jadi sebesar berarti 725 ya. 775 ya. 675 ya, 675. Dia akan turun ke 675. Nanti sisanya orang sama tinggal ya. Ini yang dikurangi ke 675, nanti EBT-nya berubah, taksnya berubah, nanti kamu berubah. Juga sama, interest expense-nya berkurang, EBT-nya bertambah, taksnya bertambah, net income-nya bertambah. Sorry, net income-nya bertambah juga. Jadi nanti bisa teman-teman coba sendiri. Jadi untuk sesi kali ini mungkin aku cukupkan sampai sini dulu. Kita sudah coba bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 ya sebenarnya. Iya, bukan lebih ya. Oke, karena sambil menjelaskan juga. Jadi mungkin sementara itu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya. Setelah ini aku coba akan lengkapi dan aku akan share video dan catatannya. Itu terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.